Halo semua, hari ini kita akan belajar pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Materi Speechboard lanjutan. Yang pertama, aktifkan salah satu browser, misalnya Google Chrome. Kemudian aktifkan atau ketikkan alamat App Inventor-nya, yaitu appinventor.mit.edu, kemudian tekan Enter. Kemudian mulailah membuat aplikasi dengan klik Create Apps. Kemudian seperti biasa login dengan email kita karena kita belum login. Kemudian kita close saja jendela welcome-nya. Lalu mulailah membuat project baru dengan klik New Project. Kemudian beri nama projectnya misalnya Speechboard 2. Oke. Nah, setelah muncul layar handphone, mari kita mulai membuat bahwa apa yang kita buat ini adalah speechboard yang seperti kemarin, hanya saja speechboard kali ini menggunakan 3 gambar yang menggunakan 3 tombol juga tentunya, dan sekaligus juga 3 suara, di mana tombol yang pertama bergambar Soekarno, yang kedua bergambar Bung Tomo, yang ketiga bergambar Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian kalau kita klik salah satu di antara gambar tersebut, maka suara dari gambar tersebut akan muncul, akan berbunyi. Oleh karena itu, mari kita awali dengan membuat atau memasukkan tombol yang pertama, button, kita geser, dan agar button itu ada di tengah, pilih screen-nya. Lalu pada properties screen kita pilih align horizontalnya, kita pilih center. Nah, kemudian dia ada di tengah. Kemudian 2 gambar yang lainnya yang akan ditaruh di tombol, saya berharap gambar yang kedua dan ketiga itu bersebelahan. Nah, agar bisa bersebelahan, maka saya akan memanfaatkan layout-nya. Di layout-nya saya pilih tabel alignment. Nah, setelah itu tombolnya ditaruh di tabel alignment ini agar bisa berdampingan. Ya, kita masuk kembali ke user interface dan kita masuk button yang kedua taruh di sebelah kiri, button yang ketiga ditaruh di sebelah kanannya, sehingga dia bisa bersebelahan semacam ini. Kemudian selain tiga tombol, kita juga butuh tiga player ya untuk menampung suara Soekarno, suara Bung Tomo, dan juga suara Ki Hajar Dewantara. Mari kita ambil medianya. Di media ada player, ini player yang pertama, ini player yang kedua, dan ini player yang ketiga. Nah, setelah itu mari kita lihat pada komponen di sebelah kolom komponen ini. Pada button 1, propertiesnya kita ubah. Kita ubah propertiesnya, yaitu teksnya kita hapus, teks yang tulisannya teks for button 1 kita hapus, kita ganti dengan gambar, dengan image Soekarno. Ya, tapi sebelumnya media yang berupa image dan suara tadi dimasukkan dulu ke sini, diupload dulu. Akan saya upload dulu, upload file, pilih filenya, saya pilih Soekarno gambar ini, saya klik open, lalu oke. Nah, ini sudah siap untuk gambar Soekarno. Sekaligus saja saya upload, pilih file yang Bung Tomo. Nah, open, oke. Bung Tomo sudah masuk, lalu yang Ki Hajar Dewantara. Sekaligus suaranya sekarang, suaranya Bung Karno, upload file, pilih file, kemudian Bung Karno suara. Sudah masuk, kemudian upload file, pilih file, Bung Tomo. Bung Tomo mana nih? Bung Tomo suara baru ini. Open. Oke. Oke. Oh, ini Bung Tomo ya, yang Soekarno yang belum ya. Soekarno
Soekarno suara, open. Oke. Ya, lalu terakhir adalah Ki Hajar Dewantara. Upload file, pilih file, lalu Ki Hajar Dewantara suara, open. Oke. Ya, jika sudah kembali ke button 1 tadi, teksnya sudah hilang, gitu kan? Tinggal diganti dengan image, gambar ya. Image diklik, pilih image Soekarno gambar nih. Ya, oke. Kita lihat di sini sudah ada gambar Soekarno. Lalu button yang kedua juga sama, teksnya dihilangkan, diklik ya. Teksnya dihilangkan. Nah, kemudian image ya diganti dengan image Bung Tomo. Bung Tomo gambar. Lalu oke, sudah muncul. Kemudian button yang ketiga, teksnya juga dihapus, kemudian diganti dengan image-nya Ki Hajar Dewantara. Oke, ya 3 gambar yang ada di tombol 1, tombol 2, dan tombol 3 sudah siap. Tinggal player 1. Player 1 akan kita isi suara, ya, suaranya Soekarno. Ya, source-nya diganti, source diisi dengan Soekarno suara. Oke. Kemudian player 2, source-nya diisi dengan suaranya Bung Tomo. Ya, oke. Player 3, suaranya diisi dengan suara Ki Hajar Dewantara. Oke. Dan kemudian jika sudah, maka tinggal kita atur blocks-nya. Kita klik blocks. Kemudian kita mulai dengan button 1. Pada button 1 saya klik, saya akan memilih when button 1 klik, ketika tombol 1 diklik. Ketika tombol button 1 diklik. Button 1 adalah tombol yang bergambar Soekarno. Ini saya klik ya. Saya pindah. Ketika button 1 diklik, maka berharap player 1 ini ya yang berisi suara Soekarno diklik, player satunya dipanggil, call player 1 dan dimainkan, start. Nah, ini sekaligus barangkali player 2 dan 3 yang berisi Bung Tomo dan Ki Hajar Dewantara itu sedang aktif, maka ketika button 1 diklik, maka player 2-nya diklik, panggil player 2 dan dihentikan. Nah, dan di stop. Jadi ketika button 1 diklik, selain player 1 dijalankan, player 2-nya dihentikan. Player 3-nya juga dipanggil untuk dihentikan, di stop. Jadi yang berbunyi hanya suara Soekarno di button 1. Nah, kemudian bagaimana dengan button 2? Button 2 pun kurang lebih sama. Button 2 diklik, kita ambil. Ketika button 2 diklik, ya, kita ambil. Maka berharap button player 2-nya dipanggil dan dijalankan. Nah, ini. Ya. Tentu player 3-nya juga dipanggil, diklik untuk dihentikan tadi. Untuk dihentikan. Dan juga player 1-nya juga dipanggil untuk dihentikan juga. Sehingga yang berbunyi hanya player 2 atau Bung Tomo saja, tidak bertabrakan. Lagi button 3 sekarang. Button 3 ini diambil ketika diklik ya. Button 3 ini, maka berharap player 3-nya dipanggil dan dijalankan, di start. Nah, lalu jangan lupa player 1-nya juga dipanggil, tapi untuk dihentikan, di stop. Demikian juga dengan player 2, dipanggil dan dihentikan. Nah, setelah itu silakan mari kita koneksikan dengan handphone kita untuk dicoba. Klik connect, klik AI Companion, dan mari kita scan. Ya, berikutnya kita aktifkan aplikasi Meet AI 2 Companion di handphone kita, kemudian klik scan QR code, kemudian silakan di scan. Lalu kita tunggu sesaat sampai tampilan layar yang ada di komputer terpindah ke handphone kita.
Nah, ini sudah berhasil. Mari kita coba bagaimana kalau kita klik gambar IR Soekarno. Ini harusnya player 1 yang berisi suara IR Soekarno itu akan berbunyi, sementara player 2 yang berisi suara Bung Tomo akan stop, mati, dan Ki Hajar Dewantara player 3 itu juga akan mati. Ya, ini sudah berhasil. Bangsa Indonesia. Kemudian di sela-sela player 1 atau Soekarno sedang berbunyi, bagaimana kalau saya klik gambar Bung Tomo? Harusnya player 1 yang Bung Tomo Soekarno itu akan mati, player 2 milik Bung Tomo akan berbunyi, dan player 3 milik Ki Hajar Dewantara akan mati juga. Kita coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Nah, kita telah berhasil juga. Demikian juga dengan Ki Hajar Dewantara. Rakyat jelata. Kalau Ki Hajar Dewantara kita klik, maka harusnya player 3 yang berisi suara Ki Hajar Dewantara akan dipanggil dan berbunyi. Sementara player 1 yang berisi Soekarno dan player 2 yang berisi Bung Tomo akan dihentikan. Kita coba sekarang yang Ki Hajar Dewantara. Telah menyebarkan demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titul-titul. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa. Begitulah anak-anakku sekalian, silahkan kalian juga ikut mencobanya.